Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita lanjutkan materi kita. Oke, sebelumnya baru-baru kita sudah sampai pada interferensi konstruktif. Nah, sekarang kita masuk pada tipe yang kedua dari bagian interferensi, yaitu interferensi destruktif. Ya, kita tinjau gambar yang ini seperti ini ya. Ini ada dua buah gelombang. Ini gelombang pertama. Ini gelombang kedua, yang ini sebagai gelombang hasil dari interferensi atau superposisi dari kedua gelombang ini. Nah, kalau kita lihat dari kedua gelombang ini, gitu ya, Y1 sama dengan A sin ke X minus omega tambah P, dan yang kedua Y2 sama dengan A sin ke X minus omega T, ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, kalau yang Y1 ini yang bermula dari bawah kemudian ke atas bentuk gelombangnya, kemudian sementara yang Y2-nya dia dari positif, dari negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, kalau dari kedua gelombang ini, ya, berarti dia memiliki Oke, kita lihat berarti memiliki fase yang berbeda, ya. Yang ini dari bawah, yang ini dari atas, ya. Yang ini dari positif, yang ini dari negatif. Nah, berarti beda fasenya adalah sebesar P. Kalau kita lihat di sini ada plus P, dan di sini tidak ada P. Ya, A sin ke X minus omega T. Di sini A sin ke X minus omega T tambah V. Berarti beda fasenya adalah 180 derajat. Ya, sehingga ketika kedua gelombang ini bertemu, maka dia akan saling melemahkan. Ya, yang ini ketemu yang ini, maka dia akan berupa garis lurus. Yang ini kemudian juga garis lurus, sehingga pertemuan dari dua gelombang ini akan menghasilkan gelombang yang lebih lemah dari gelombang sebelumnya. Nah, karena itu interferensi, ya, destruktif itu adalah kasus interferensi di mana pertemuan antara dua gelombang, ya, dengan beda fase sebesar 180 derajat, ya. Jadi ini pertemuan, ya, dua gelombang dengan beda fase dari kedua gelombang itu adalah 180 derajat. Nah, karena itu, ya, maka amplitudenya, ya, tuliskan bahwa amplitudenya kemudian ini menjadi 2YM, ya, kemudian kosinus, ya, delta V per 2 ini sama dengan ini kita tuliskan sama dengan delta P nya adalah 180 derajat, beda fasenya 180 derajat. Nah, ini sama dengan, ya, sama dengan 2YM, yang ini berarti kosinus 80 bagi 2 berarti sama dengan 90 derajat. Ini sama dengan, ya, kita ketahui bahwa cos 90 adalah 0, sehingga amplitudenya itu sama dengan 0. Nah, kita lihat gambar ini. Maka kita lihat gambar yang ketiga, yang bagian C ini tidak memiliki amplitudo. Dia berupa garis lurus saja, gitu ya. Artinya pertemuan antara dua buah gelombang yang memiliki beda fase atau fasenya berbeda sebesar 180 derajat, maka kedua gelombang itu akan saling melemahkan. Nah, kondisi ini kemudian, ya, kondisi terjadinya interferensi destruktif adalah kita bisa melihat bahwa cos, ya, cos delta V per 2, ya, delta V per 2 tadi kita sudah sebutkan itu sama dengan 0, ya. Nah, berarti kemudian ini kita tuliskan menjadi, ya, delta T per 2 ini sama dengan
arcus cosinus dari 0. Ya. Nanti cos min 1 dari 0. Nah, ini kemudian sama dengan ya, delta t-nya, tuliskan lagi, maka delta t per 2 ini sama dengan, nah dimana arcus cos dari 0 itu adalah, jadi kita mencari pada sudut berapa yang cosinus itu dia bernilai 0 ya. Nah, kalau kita perhatikan berarti yang pertama adalah pi per 2. Nah, gitu kan. Pada grafik grafik cosinus itu dia berawal dari 1, kemudian turun naik seperti gelombang sinusoidal. Tapi kemudian kalau tuliskan maka berarti dia yang cos itu adalah pertama cos 90 juga kan 0, berarti sama saja dengan pi per 2. Oke. Nah, selain pi per 2 berapa lagi? Yaitu 3 pi per 2. Ya. Jadi 3 pi per 2. Kemudian 5 pi per 2. 5 pi per 2 sampai seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat bilangannya ini 1 pi, 3 pi, 5 pi. Nah, berarti dia akan bilangan ganjil, ya. 1, 3, 5, 7, 9 sampai seterusnya. Dibagi dengan 2 pi. Nah, karena itu kemudian ya, kita dapat menuliskan bahwa kemudian kita peroleh ya. Berarti di sini ada delta pi per 2, di sini pi per 2, 3 pi per 2, 5 pi per 2. Gitu ya. Maka berarti kita menuliskan tinggal 1/2-nya itu bisa saling menghilangkan, saling mengcancel gitu ya. 1/2 dengan 1/2 di sebelah kiri, sebelah ruas kiri, dan 1/2 di ruas kanan. Maka yang tersisa itu adalah delta P ya. Ini sama dengan P, kemudian 3P, kemudian 5P, 7P, 9P sampai seterusnya pada bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Nah, atau kita tuliskan secara umum ya. Nah, secara umum kita bisa menuliskannya sebagai bahwa delta P ya, P ini sama dengan ya, 2N plus 1 P ya, 2N plus 1 P dengan N ya, dengan N itu sama dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, atau N sama dengan bilangan bulat positif. Nah, sehingga kalau kita masukkan misalkan N sama dengan 0 berarti 2 kali 0 tambah 1 kali Pi berarti tinggal Pi. Untuk N sama dengan 1 berarti 2 kali 1 tambah 1 berarti 3 Pi. N sama dengan 2, 2 kali 2 4 tambah 1 5 Pi sampai seterusnya. Oke. Nah, inilah kondisi terjadinya atau syarat terjadinya interferensi destruktif, yaitu delta P-nya itu harus, atau beda fasenya itu harus bernilai Pi, 3Pi, 5Pi sampai seterusnya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan relasi ya? Sebagaimana pada interferensi konstruktif, di sana kita juga menuliskan relasi antara beda fase dan beda lintasan dari interferensi destruktif gitu ya. Kita tuliskan relasi beda lintasan dan beda fase ya, interferensi destruktif. Sekarang kita menuliskan bahwa kita akan misalkan delta X ya,
dibagi dengan lambda, ini sama dengan delta P dibagi dengan 2. Ya. Nah, inilah bentuk relasi dari beda lintasan dan beda fase pada interferensi destruktif. Lalu kemudian kita akan menuliskan ini sama dengan menjadi bahwa delta X ini sama dengan delta P itu adalah 2N plus 1P. Ya, kita tuliskan saja ini, kita ambil yang ini. Oke. P. Kemudian saya bagi dengan 2P, ya, 2P. Lalu saya kalikan dengan lambda. Oke. Kita kalikan dengan lambda. Oke. Nah, ini kemudian kita tuliskan menjadi, ya, 2N plus 1. Ini kita lihat P-nya dengan yang ini saling mengcancel sama dengan 1, berarti tinggal 2N plus 1, ya, kita kalikan dengan lambda bagi 2. Sorry. Oke, lambda bagi 2. Oke, kita sudah dapatkan, ya. Nah, jadi syaratnya itu adalah dia bahwa relasi antara beda lintasan dan beda fase adalah delta X sama dengan 2N plus 1 lambda per 2. Oke, itu untuk interferensi destruktif. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.